Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan keempat tentang etika lingkungan. Etika lingkungan, di mana pada pertemuan ini maka mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan mengimplementasikan penerapan etika lingkungan dalam bisnis. Adapun indikator kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan ini, yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan dan mengimplementasikan penerapan etika dalam melakukan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, harus mampu menganalisis penerapan etika lingkungan pada praktik bisnis serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Etika lingkungan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, di mana merujuk pada prinsip moral dan tanggung jawab perusahaan terhadap bagaimana melestarikan lingkungan, reboisasi, ramah lingkungan, dan adanya sistem keberlanjutan pembangunan pada perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam seperti polusi, eksploitasi, sumber daya berkelebihan, dan perubahan iklim. Adapun relevansi pada materi ini, yang pertama yaitu adanya relevansi etika lingkungan dalam bisnis terletak pada bagaimana peran strategis dalam mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab. Yang harus diketahui apa yang bertanggung jawab di sini, di mana perusahaan itu harus memikirkan bagaimana tidak terjadinya polusi, tidak terjadinya perusakan lingkungan, tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perubahan iklim yang terjadi saat ini. Namun demikian, perusahaan juga harus melakukan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, di mana orientasi yang harus diterapkan yaitu orientasi jangka panjang. Sehingga dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini mampu memberikan dampak lingkungan secara positif, perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga menjaga kelestarian dan mengelola sumber daya alam dengan bijak, mengurangi limbah, dan melakukan inovasi ramah lingkungan. Sehingga penerapan etika ini dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Yang sering dihadapi oleh perusahaan, yang pertama, bagaimana mengatasi konflik antara kepentingan bisnis perusahaan dan keperluan konservasi lingkungan. Contohnya pada penggunaan pestisida di bidang pertanian, pupuk kimia, dan meningkatkan hasil panen, ini sering terjadinya dampak positif ke negatif, di mana penggunaan pupuk kimia berlebihan mampu mencemari lingkungan. Hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh perusahaan, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, studi kasus yang terjadi bagaimana pencemaran sungai oleh limbah pabrik minyak sawit. Kita ketahui banyak pabrik-pabrik kelapa sawit yang mampu memberikan limbah yang luar biasa, di mana limbah tersebut mampu menyebabkan matinya biota air dan gangguan kesehatan masyarakat. Hal-hal seperti ini yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan memberikan dampak yang positif dalam melestarikan dan memberikan dampak keberlanjutan pada masyarakat sekitar. Apa strategi yang harus dilakukan? Yang pertama, perusahaan harus mampu menerapkan sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, mampu menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, mampu melakukan pelaporan keberlanjutan sustainable reporting. Selanjutnya, yang dapat kita simpulkan bahwa etika lingkungan itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana dampak perubahan iklim yang diakibatkan dari banyaknya perusahaan-perusahaan global yang mengeluarkan atau menghasilkan limbah tanpa melakukan konservasi. Selanjutnya, perusahaan tersebut tidak mengetahui bahwa hal-hal yang dilakukan tersebut mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat kita. Jadi harus mereka lakukan sekarang, yaitu dengan melakukan pengurangan emisi karbon, dengan memulai langkah pengurangan emisi, menggunakan energi terbarukan, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya air dan sumber daya lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada kemudian hari, dan konsep keberlanjutan pembangunan berkelanjutan itu dapat diterapkan. Mungkin hanya ini materi singkat pada pertemuan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi pada forum diskusi.